Jumpa lagi kita di teori ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pasar dan kesejahteraan atau markets and welfare. Di sini kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar ya dan hubungannya dengan welfare, kesejahteraan dari para peserta di pasar. Pertama-tama kita akan membahas dulu consumer surplus. Jadi consumer surplus ini adalah keuntungan yang didapat dari konsumen di dalam bertransaksi di pasar. Selain consumer surplus, nanti kita akan membahas producer surplus. Lalu, consumer surplus, producer surplus, itu nanti kita kaitkan hubungannya dengan market efisiensi. Ya, kesediaan untuk membeli atau willingness to pay. Ini bagi konsumen, untuk kita bisa melihat consumer surplus, kita harus tahu berapa kesediaan dari konsumen itu untuk membeli. Kita semua mengalami itu. Contohnya saat kita pergi ke minimarket, di situ kita mau cari air mineral, kita sebelum membayar itu kita sudah membuat patokan. Ini harganya saya mau bayar kalau harganya di bawah 10.000. Apabila nanti di kasir itu ternyata harganya lewat dari 10.000, saya nggak mau beli. Nah, ternyata ketika di kasir harganya misalnya 3.000 misalnya. Lalu kita belilah air mineral itu. Nah, di situ kita bersedia seandainya harganya itu 9.000 atau 8.000 karena masih di bawah willingness to pay kita. Kita willingness to pay kita adalah 10.000. Nah, ternyata di situ 3.000 harganya. Berarti kita di situ merasa untung. Tadinya kita siap jika harganya tuh misalnya masih di bawah 10.000, misalnya 9.500, tapi ternyata harganya itu 3.000, berarti kita merasa untung 7.000. Ya, artinya kita merasa dapat barang yang murah. Ya, ini khusus untuk barang-barang yang kita belum tahu harganya, gitu ya. Jadi kita sudah memberi batasan, kita bersedia membeli barang itu pada harga berapa. Nah, jadi, nah di sini ada contoh. Seseorang bernama Andi mencari nasi untuk sarapan pagi. Nah, dia hanya mau membayar sarapan pagi itu kalau harganya masih 12.000 ke bawah. Ternyata harganya 10.000. Nah, maka Andi pun membeli sarapan pagi tersebut. Tetapi kalau harga sarapan pagi itu ternyata 15.000, Andi jelas akan membatalkan. Karena dia hanya bersedia membayar kalau harganya 12.000 ke bawah. Nah, mungkin Andi akan, kalau harganya 15.000, Andi akan membatalkan membeli di situ, mungkin mencari tempat lain yang sesuai dengan willingness to pay-nya Andi, yaitu 12.000 ke bawah. Bagaimana cara menghitung consumer surplus atau keuntungan konsumen? Nah, kita harus tahu dulu dua istilah sebelumnya ya, yaitu willingness to pay-nya berapa, lalu yang dia bayar berapa. Pada contoh yang kita tampilkan di sini, willingness to pay-nya Andi itu Rp12.000. Lalu Andi membayar itu 10.000 untuk sarapan pagi yang dia pesan. Jadi, consumer surplusnya berapa? Consumer surplusnya adalah willingness to pay dikurang dengan
berapa yang dia bayar. Ya, artinya willingness to pay 12.000, yang dia bayar 10.000, maka consumer surplusnya itu adalah 2.000 rupiah. Hasil maksimal yang dibayar, ya harga maksimal yang mau dibayar oleh pembeli itu namanya willingness to pay, dikurangi dengan berapa yang dia bayar. Jelas itu di bawah, selalu di bawah dari willingness to pay. Kita selaku konsumen itu kita tidak mau beli di atas willingness to pay. Selalu di bawah willingness to pay. Sehingga surplus ini selalu surplus ya. Consumer surplus ini selalu surplus dia. Di atas itu kita nggak mau beli. Khusus saya atau Anda sebagai individu. Tetapi willingness to pay saya dengan Anda itu mungkin beda. Willingness to pay di sini yang bernama Andi itu 12.000, kalau saya willingness to pay saya 15.000, mungkin Anda willingness to pay untuk sarapan paginya 10.000 misalnya. Nah, jelas nanti akan ada, misalnya saya tidak mau beli tapi ada orang lain yang mau beli di situ. Ya, karena willingness to pay orang lain itu lebih tinggi dari saya. Jadi ini untuk contoh untuk individu ya, bukan untuk maksudnya semua orang, tapi untuk personal individu itu willingness to pay dari individual dari masing-masing konsumen itu mereka punya penetapan sendiri-sendiri. Paling maksimal mereka mau bayar berapa. Nah, mereka hanya mau bayar di bawah atau setara dari maksimal dari yang sudah willingness to pay mereka. Nah, willingness to pay ini bahasa lainnya adalah value to buyer. Jadi buyer itu menilai barang itu berapa harganya sebenarnya. Dia menilai, menghargai barang itu berapa. Berapa harga barang. Nah, misal teman kita menawarkan handphone lamanya ke kita. Dia sebut harga. Karena kita merasa handphone itu kemahalan, kita tidak mau beli. Misal dia sebut harga 1 juta. Kita merasa itu terlalu mahal. Karena menurut kita harga yang pas untuk handphone itu adalah 800.000 ke bawah. Namun, ketika teman kita misalnya menyebutkan harga 700 atau 500, ya katakan 500.000 dia sebutkan harga, kita langsung ambil handphone tersebut. Karena kita memberikan nilai kepada handphone itu 800.000. Tetapi teman kita ini jual ke kita seharga 500.000. Masih di bawah dari value to buyer. Value, kita memberikan nilai kepada barang itu masih di bawah itu. Kita memberi nilai 800.000, tapi penjualnya menjual ke kita 500.000. Ya, maka kita beli kan. Tapi kalau kita menilai barang yang dia tawarkan kita tadi 800.000, tapi dia menawarkan ke kita 1 juta, ya kita tolak. Karena harga yang dia tawarkan ke kita itu sudah melewati ya nilai yang kita berikan pada barang yang dia tawarkan. Kita akan mensimulasikan willingness to pay dan consumer surplus itu dalam kurva permintaan atau demand curve. Nah, di sini kita tampilkan sebuah kasus di mana di sini ceritanya pada sebuah lelang dilelang beberapa kaset Kus Plus. Nah, lelang itu dihadiri oleh 4 orang, yaitu Agus, Budi, Citra, Dodi. Agus ya dari awal ya menghargai kaset itu paling mahal 5 juta. Jadi dia baru mau beli kaset itu kalau harganya di bawah 5 juta. Di atas 5 juta dia nggak mau beli. Budi itu paling tinggi kaset itu dia mau beli 7 juta. Citra paling tinggi kaset itu 8 juta.
Dodi 10 juta. Nah, jadi mereka sudah beri batasan masing-masing. Di willingness to pay dari 4 orang ini beda-beda ya. Jadi willingness to pay-nya Agus itu 5 juta, Budi 7 juta, Citra 8 juta, Dodi 10 juta ke bawah semuanya ya. Nah, lalu dibukalah apa lelang tersebut. Dibuka dari harga terendah ya. Saat harganya itu di bawah 5 juta, semua orang ini beli kaset. Semua beli kaset ya. Saat harganya dinaikkan di atas 5 juta, tapi masih di bawah 7 juta, misalnya 6, 6,5, itu yang semua beli. Tapi Agus sudah nggak beli. Karena Agus, willingness to pay-nya Agus itu di bawah 5. Ini harganya sudah di atas 5. Dia nggak mau beli. Tapi yang lain masih beli. Karena willingness to pay teman-temannya, yaitu Citra, um, Budi, Dodi, itu willingness to pay mereka masih di atasnya Agus. Ya Agus mundur. Bagi dia udah kemahalan kalau harganya di atas 5. Saat harganya naik lagi nih, udah di atas 7, tapi masih di bawah 8, itu si Budi juga nggak beli. Karena bagi Budi di atas 7 udah kemahalan. Ya, 7 ke atas itu udah kemahalan. Dia mau beli kalau masih 7 ke bawah. Masih di bawah 7. Nah, saat harganya naik lagi, uh, di atas 8, itu yang beli cuma Dodi. Masih di atas 8, masih di bawah 10 juta ya, misal 9 juta. Itu yang beli cuma Dodi. Saat harganya udah di atas 10 juta, misal 11 juta, ditawarkan, nggak ada orang yang mau beli. Nah, jadi jadi di sini kita bisa lihat ada consumer itu hanya mau beli yaitu kalau harganya masih pada willingness to pay mereka. Ini mungkin sering terjadi kalau di contoh kita sehari-hari itu durian ya. Ada durian ditawarkan lagi musim durian. Masing-masing orang punya willingness to pay beda-beda. Ketika si A berhenti mampir lihat nanya berapa harga duriannya, dibilang 20.000 sekilo, dia mundur. Karena bagi dia durian itu dia berikan willingness to pay-nya harganya misalnya 15.000. Kalau 15.000 per kilo paling tinggi saya akan beli. Tapi kalau 20.000 saya enggak. Tapi ada yang lain 20.000 dia beli. Karena willingness to pay dia di atas itu 30.000 misalnya. Ternyata harga di situ 20.000 ya dia beli. Nah, begitu jadi akan selalu ada yang beli selama masih di bawah willingness to pay dari setiap orang, ya, dari para semua konsumen. Tapi kalau harganya sudah di atas dari willingness to pay, jadi nggak ada satupun yang punya willingness to pay di atas itu, maka barang itu bakal nggak laku ya. Misalnya durian 1 kilo dihargai 10 juta. Nah ini kan sudah di atas willingness to pay siapa saja ya. Ya jelas durian ini bakal nggak ada yang mau beli karena sudah di atas willingness to pay dari semua orang ya. Nah, di sini kita gambarkan willingness to pay dari 4 orang peserta lelang tadi dalam sebuah demand curve atau kurva permintaan. Ya, harga kasetnya ini harga kaset ya dalam juta, 5, 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, dan ini adalah jumlah kaset. Saat harganya 5 juta, ini di bawah 5, ini semua orang beli ya. Jadi kasetnya yang laku 4.
Semua orang beli. Tapi saat harganya sudah menyentuh di atas 5, misalnya 5,5, 6, ini Agus sudah nggak lagi mau beli. Agus mundur, ya kan? Barang yang laku, kaset yang laku adalah 3, karena Agus mundur ya. Agus mundur. Jadi yang beli adalah Budi, Citra, dan Dodi. Nah, harganya naik lagi nih, jadi di atas 7, misalnya harganya 7,5 gitu. Sini, ini Budi mundur. Karena Budi, willingness to pay-nya adalah 7. Kalau harganya di atas 7, dia mundur. Jadi Budi mundur, yang beli sekarang Citra dan Dodi. Nah, saat harganya naik lagi dari di atas 8, 8,5, 9, 9,5, ini yang misalnya intinya di atas 8 itu yang beli Dodi. Nah, cuma Dodi yang mau beli kaset tersebut ya. Yang lain nggak ada yang mau beli. Nah, saat harganya sudah di atas 10, ini nol. Nggak ada satupun yang mau beli kaset ini. Nah, kalau kita perhatikan bentuk daripada bentuk sederhananya daripada kurva permintaan ini terlihat seperti demand curve, kurva permintaannya, miring ke bawah. Nah, kenapa ini seperti tangga? Ini karena orangnya cuma 4. Sementara di dalam pasar sesungguhnya, orangnya itu ada jutaan, ya, atau ribuan, atau ratusan. Sehingga tangga ini bentuknya sudah semakin samar. Semakin samar sehingga saking samarnya terlihatlah seperti garis. Maka demand curve yang kemarin kita pelajari bentuknya itu garis gitu ya. Tapi kalau kita breakdown misalnya ke dalam 4 konsumen saja di sini, maka kita akan dapat kurva permintaannya yang seperti ini. Tetapi kalau itu untuk pelanggan yang jumlahnya jutaan ya, maka dia akan semakin kecil, tangganya makin semakin kecil sehingga tidak terlihat lagi seperti tangga. Dia menjadi terlihat seperti garis lurus gitu ya. Artinya apa? Demand curve itu sebenarnya itu adalah willingness to pay dari setiap konsumen yang ada di pasar itu. Itu sebenarnya garis willingness to pay. Ada yang willingness to pay-nya tinggi, seperti Dodi, ada yang willingness to pay-nya rendah, di Agus. Cuma Dodi dia akan membeli pada harga berapapun di bawah itu ya. Ya. Tapi Agus dia cuma beli mentok di sini di 5, di atas 5 dia nggak beli. Ke Agus kalau masih 8, 9 dia masih beli ya. Nah, cuma orang yang seperti Agus, seperti Dodi ini nggak banyak. Nah, seperti Dodi ini orang yang willingness to pay-nya tinggi itu nggak banyak. Yang willingness to pay-nya rendah itu yang paling banyak. Nah, tadi kita singgung bahwa willingness to pay itu bahasa lainnya adalah value to buyers. Artinya garis demand curve ini itu juga menggambarkan dari garis value to buyers. Jadi buyer menghargai kaset ini seperti apa? Para buyers ya, para pembeli itu menghargainya seperti apa? Value. Mereka tidak mau beli di atas value yang sudah mereka tentukan. Gitu. Memang ada yang value beda-beda. Ada yang di sini value-nya, ada yang di bawah sini yang murah ya. Menghargainya murah, ada menghargainya mahal. Itu sehingga membentuk demand curve atau kurva permintaan. Kita bahas kasusnya Dodi. Dodi yang punya value to buyer-nya paling tinggi ya, atau willingness to pay-nya paling tinggi.
yaitu 10 juta ke bawah. Nah, saat harga 8 juta, dia beli barang itu. Ya, dia beli barang itu di harga 8 juta. Padahal, kalaupun 10 juta dia masih mau beli juga, gitu. Kalau udah lewat dari 10 juta dia nggak mau beli. Tapi pas di situ penjualnya bilang harganya 8 juta. Ya, ya sudah, dia belilah barang ini seharga 8 juta. Ya kan? Maka yang diarsir ini adalah keuntungan dari Dodi atau consumer surplus. Consumer surplus dari Dodi. Ya, consumer surplusnya berapa? Jadi kita sudah bahas formulasinya ya, yaitu willingness to pay-nya dikurangi dengan berapa yang dibayar oleh Dodi. Willingness to pay-nya adalah 10 juta, yang dibayar oleh Dodi adalah 8 juta. 10 dikurang 8, hasilnya adalah 2 juta. Jadi 2 juta adalah consumer surplus dari Dodi. Kalau tadi kita bahas pada harga 8, yang mana itu yang mau beli hanya Dodi. Nah, sekarang kita bahas seandainya harganya adalah 7, harga pasar itu adalah 7. Nah, saat harga itu 7, maka Citra ikut juga beli. Karena Citra willingness to pay-nya adalah 8. Nah, ketika harga pasarnya itu 7, Citra ikut beli. Citra merasa untung. Untung berapa? Yaitu dia beli 1 ya. Untung 1 juta. Karena dia sebenarnya siap kalau bayar 8, tapi ternyata penjualnya bilang harga 7, ya udah dia beli. Ya untung atau consumer surplusnya 1 juta. Nah, bagaimana dengan Dodi? Ya Dodi tambah untung lagi ya. Jadi dia kan willingness to pay-nya 10, tapi di situ penjualnya bilang harganya 7. Nah, consumer surplus dari Dodi sekarang jadi 30 juta. Jadi yang area arsiran ini adalah consumer surplus dari Dodi. Makin nambah sekarang ya. Dan area titik-titik ini adalah consumer surplus dari Citra. Artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Pertama, saat harga itu turun, terjadi penurunan ya dari 8 ke 7, itu nanti akan mendatangkan para pembeli baru. Akan ada pembeli baru yang masuk untuk membeli barang tersebut. Dalam hal ini Citra. Tetapi pembeli lama akan tetap membeli. Malah tambah enak ya pembelinya. Nah sekarang dengan adanya penurunan harga ini, total surplusnya jadi naik. Total surplusnya sekarang adalah surplusnya Dodi ditambah dengan surplusnya consumer surplusnya Citra. Artinya surplus daripada consumer itu kita bisa simpulkan adalah area di atas harga. Harga sekarang ada 7, ini area di atas harga. Dan di bawah dari demand curve-nya. Ini demand curve-nya ini ya. Demand curve-nya seperti ini ya. Ya. Jadi area ini, area di bawah demand curve, dan di atas harga, ini adalah consumer surplus. Jadi bisa kita teruskan ini, seandainya harganya 5, mungkin nanti akan ada pemain baru yang, atau namanya pembeli baru yang bergabung. Begitu. Nah, dan itu akan semakin menaikkan daripada consumer surplus. Consumer akan semakin diuntungkan dengan turunnya harga ini. Nah, makanya consumer itu sangat senang apabila harganya turun ya, karena mereka semakin menambah surplus dari mereka, consumer surplus. Dan saat harganya turun, akan ada pembeli-pembeli baru yang akan datang membeli. Kenapa? Karena harga itu sekarang sudah di dalam willingness to pay-nya mereka. Tadinya saat harga itu tinggi itu masih di atas willingness pay, mereka masih belum mau beli, tapi saat harga itu turun, itu sudah masuk ke dalam willingness to pay mereka dan mereka ikut membeli, bergabung dengan para pembeli-pembeli lama. Ya.
dan willingness dan area untuk apa adalah ini area barunya di sini ya. Area baru untuk consumer surplus daripada pembeli baru adalah di sini. Sementara ini ada area consumer surplus untuk pembeli lama. Ya, seperti itu. Ini kita gambarkan di dalam garis demand curve yang kita familiar ya, yang bentuknya garis lurus. Seperti ini grafik ya, saya ambil dari bukunya ManQ. Silakan Anda beli bukunya ya. Saya punya yang edisi lama ini ya. Sama seperti tadi. Jadi consumer surplus itu adalah area di atas harga. Ini harganya di P1 nih. Harganya di P1. Dan di bawah garis demand curve-nya. Ini adalah area triangle ABC. ABC ini adalah area consumer surplus pada saat harga P1. Yang panel B, ini harga turun dari P1 ke P2. Harga turun P2. Yang terjadi apa? Masuklah para pembeli baru. Yaitu di sini. Pembeli baru masuk. Karena di sini willingness to pay di sini jadi masuk ya. Yang tadinya willingness to pay mereka itu dimasuk ke area willingness to pay mereka sehingga mereka sekarang ikut beli. Nah, karena mereka ikut beli, mereka dapat consumer surplus di area yang CEF ini. Ini consumer surplus untuk new buyers, pembeli baru. Dan BCDE, area persegi panjang ini adalah tambahan surplus untuk para pembeli lama. Ya, jika ada penurunan harga, awal mula harga P1 turun ke P2, para pembeli lama akan semakin besar surplusnya. Ya, seperti itu. Artinya, total daripada consumer surplus sekarang setelah ada penurunan harga itu adalah ADF ya. ADF. Masih ya. Pokoknya total consumer surplus itu adalah area di atas harga. Area di atas harga ini dan di bawah daripada apa ini? Demand curve atau willingness to pay, masih di bawah willingness to pay baru mereka mau beli. Ya. Itu adalah consumer surplus. Nah, jadi makin rendah harganya, makin tinggi consumer surplus daripada para konsumen. Berbicara tentang consumer surplus tadi, itu masih sebelah. Ya, kita perlu memahami yang sebelahnya lagi, yaitu producer surplus, agar kita bisa memahami gambaran seutuhnya tentang pasar. Ini tabel lagi-lagi dari bukunya ManQ ya. Ini ada para produser, para penjual, dalam hal ini adalah penjual usaha cat rumah, pengecatan rumah ya. Di situ ada 4 perusahaan atau orang yang menawarkan jasa pengecatan rumah, yaitu Mary, Frida, Georgia, dan Grandma. Di situ ya, ada 4 orang. Nah, kalau harga pengecatan rumah itu $900, ya,
di atas $900, maka semua orang akan mau mengambil proyek pengecatan rumah itu. Mau ngecat rumah itu karena eh, biaya ngecat rumah mereka itu di bawah itu ya. Misalnya harganya $1.000. Harga ngecat rumah itu cost-nya itu paling tinggi Mary. Cost-nya Mary itu 900. Jadi kalau apa namanya ngecat rumahnya 900, Mary nggak mau. Tapi kalau 900 lebih dikit, apalagi lebih banyak, baru Mary mau mengambil uh, pengerjaan ya, ngecat rumah itu. Kalau Frida, ini biaya pengecatan rumahnya lebih murah, yaitu 800. Saat ada tawaran pengerjaan pengecatan rumah dikatakan 900 atau 850, ya intinya masih di atas 800, itu Frida yang ambil. Frida, Georgia, Grandma itu ngambil. Tapi Mary itu udah nggak mau ambil lagi proyek itu karena Mary cost-nya itu 900, sementara orang itu minta harganya 850 ngecat rumah orang itu. Mary nggak mau. Tapi Frida masih mau. Georgia apalagi, Grandma apalagi. Nah, kalau Georgia itu biaya kos pengecatan rumahnya itu 600. Nah, orang itu menawarkan harga 700, ya Georgia ambil. Kalau orang itu nawarkan pengerjaan pengecatan rumah dengan bayaran 700, Georgia akan ambil ya. Tapi Frida nggak mau ambil lagi. Karena biaya di Frida itu 800, sementara orang nawarin 700 ya. Upahnya Mary, apalagi Mary. Mary, cost-nya Mary ngerjakan itu 900, orang itu nawarkan upahnya 700, Mary nggak mau, Frida nggak mau, tapi Georgia mau. Nah, saat misalnya harganya 550, itu Georgia pun udah nggak mau juga. Karena cost di Georgia pengerjaannya itu adalah 600. Orang itu ngasih nawarkan upah 550, itu udah di bawah cost ya daripada Georgia. Tapi Grandma ambil karena Grandma costnya cuma 500 ya dalam pengerjaan rumah itu. Udah pengecatan rumah dan orang itu nawarkan 550, maka Grandma yang akan ambil. Nah, kalau kita lihat di sini kan sama seperti tadi, sama seperti demand curve tadi, tapi ini adalah dari arah supply-nya ya, dari arah supply-nya. Jadi ini adalah saat harganya di bawah 500, ini tak ada yang mau mengerjakan ini ya. Siapa yang mau ya? Tidak dibayar sama sekali gitu. Tidak dibayar sama sekali, siapa yang mengerjakan? Tidak ada. Nah, tapi kalau harganya tinggi di atas apa namanya cost-nya mereka semua, ya udah mereka akan memperebutkan untuk mengambil pengerjaan ini ya. Karena cost mereka uh, katakanlah Mary costnya 900. Diminta ditawarkan upahnya 1.000. Ya jelas semua orang di sini akan mau mengerjakan pengerjaan pengecatan rumah ini. Ya, ini kita produser surplus ya. Kita menggambarkan dalam grafik ini produser surplus. Ini ada dua panel, yaitu panel A pada harga $600, yaitu proyek pengerjaan rumahnya itu dikerjakan pada harga $600. Harga pasar ya, misalnya $600. Dan panel B itu pada saat harga pasar proyek atau pengerjaan pengecatan rumah itu di $800. Kita lihat panel A. Ini adalah garis supply dari yang tadi. Ini adalah cost to seller ya.
Ini adalah garis daripada cost to seller. Yang ini. Ya, misalnya harga 600. Itu yang mau ambil proyek ini cuma Grandma. Yang mau ambil pengerjaan rumah ini Grandma. Yang lain nggak mau ambil. Karena cost mereka lebih tinggi daripada harga pasar sekarang. Grandma dengan harga 600 ini dia dapat surplus, yaitu $100 ya. Karena cost daripada Grandma itu 500 dan dia berhasil menjual jasanya di harga 600. Sehingga Grandma dapat produser surplus seharga $100, yaitu yang area di arsir pink ini ya. Lalu ketika terjadi kenaikan harga dari 600 ke 800, Grandma tetap mengambil. Malah sekarang lebih untung ya. Tadinya menjual jasanya di harga 600, sekarang 800. Semakin untung Grandma. Tetapi ada pemain lain juga yang ikut bergabung, yaitu Georgia. Karena Georgia, kosnya Georgia itu 600. Georgia masuk ke sini. Nah, Georgia jual di 600, kosnya 600, jual di 1000. Ya, Georgia punya surplus 200 ya. $200. Grandma surplusnya makin naik. Sekarang menjadi $300. Dan total surplusnya adalah surplusnya Grandma ditambah dengan surplusnya Georgia. Grandma surplusnya 300, Georgia surplusnya 200, total produser surplus yaitu $500. Dari sini kita bisa lihat sama seperti demand curve tadi ya, di surplus di supply ini juga produser surplusnya itu adalah yang di bawah harga dan di atas daripada garis cost to seller ya. Mereka pasti cuma mau jual itu di atas cost to seller, ya kan? Tapi dibatasi oleh harga ya, harga yang menjadi pembatas produser surplus mereka. Ya, kalau sudah di atas daripada cost, baru mereka mau ambil, mau jual ya produk mereka. Nah, seperti itu. Kita lihat produser surplus di dalam garis supply yang familiar, yang kita pelajari dari awal ya. Garis supply-nya lurus begini ya. Jadi produser surplusnya itu adalah di atas willingness to sell-nya. Ini garis supply ini adalah willingness to sell atau cost to seller ya. Nah, area yang pink ini. Ini kalau ini yang di panel A, ini ada pada saat harganya P1. Lalu ketika harganya naik dari P1 ke P2 yang di panel B ya, harga P2, maka produser surplusnya naik. Yaitu ini untuk yang produser yang lama, dia memperoleh produser surplus area yang pink ini, yaitu B, C, D, E. Dan karena harganya naik, produsen yang baru bergabung ya. Ada produsen baru bergabung karena harga yang sekarang itu sudah di atas cost to sellernya mereka, sudah di atas costnya. Harga sekarang yaitu harga P1 itu, misalnya cost mereka di sini, ya itu sudah di atas, mereka sudah bergabung. Karena, nah bergabungnya mereka ini, mereka mendapat produser surplus di CEF ya. Ini produser surplus untuk new produser yang bergabung pada saat terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2. Nah, total produser surplus dari semua produsen di sini adalah area di ADF, area ini. Atau total surplus dari
produser lama ditambah dengan total surplus dari produser yang baru. Nah, jadi garis supply ini itu sebenarnya adalah garis yang menggambarkan sama seperti tadi. Bentuknya kalau cuma 4 itu terlihat seperti tangga tadi ya. Tapi karena di sini pasar jumlah produsennya banyak, mungkin jumlahnya ribuan atau jutaan, sehingga tangga tadi menjadi samar, bahkan terlihat di sini terlihat seperti garis. Pada intinya ini adalah cost mereka. Cost daripada supplier. Garis ini adalah garis cost mereka. Mereka cuma mau jual kalau harga pasar itu di atas costnya. Nih, yang ini produsen yang lama jual di sini karena cost mereka di A ya. Ini pada saat harga naik, ada produsen baru muncul. Karena cost mereka di P1. Gitu ya. P1 cost mereka dan mereka bisa menjual di P2 ya, sehingga ada surplusnya. Gitu. Ya, sekarang kita membahas market efisiensi, yaitu seberapa besar total surplus yang diperoleh oleh seluruh society atau masyarakat di dalam partisipasi mereka di pasar. Jadi tadi ada consumer surplus, yaitu surplus yang mereka dapat, ini dapat oleh konsumen dalam mereka berpartisipasi di pasar, dan juga ada producer surplus ya, surplus yang mereka peroleh dari berpartisipasi di pasar. Nah, sekarang market efisiensi ini seberapa besar total surplus yang diperoleh oleh dua dua peserta pasar ini, yaitu dari sisi supply dan dari sisi demand. Total surplus itu adalah penjumlahan consumer surplus dengan producer surplus. Ya, pada saat equilibrium price ini, di sini adalah area ini mencapai yang paling maksimal yang bisa diperoleh oleh society ini ya. Ya, misal harga misalnya di sini. Yang disuplai adalah sejumlah ini ya. Maka ini nanti akan ada yang terpotong. Gitu ya. Karena ada yang terpotong, di mana di sini tidak bisa dinikmati oleh society. Ya. Karena yang disuplai sekian, walaupun ya cuma mensuplai sekian pada harga segitu ya. Tapi begitu juga pada harga yang terlalu tinggi, demand-nya cuma segini. Dia terbentur di garis demand. Jadi lagi-lagi terpotong. Yang ini jadi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi market efisiensi ini adalah seberapa besar kue yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kue terbesar itu adalah bisa dinikmati pada saat menyentuh equilibrium price pada titik ini. Nah, seandainya harganya di sini, ini mentok di garis supply. Supplier cuma mensuplai segini. Dia tidak mau lagi mensuplai di atas itu ya, karena sudah di atas cost mereka. Ya, sehingga di sini ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Di sini akhirnya uh, apa namanya itu deadweight loss, surplus ini tidak bisa dinikmati. Saat harga juga terlalu tinggi, yang mau beli itu cuma beberapa orang aja, yaitu yang value to buyer-nya masih di atas itu. Sementara yang value to buyer-nya rendah-rendah, mereka nggak mau beli lagi. Yang mau beli cuma berapa orang. Q-nya nanti mentok di sini, sehingga lagi-lagi yang area sini jadi tidak bisa dinikmati oleh society ini.
Sehingga kalau kita bicara market efisiensi, ya, total surplus dari konsumen dan produser itu paling besar diperoleh pada saat dia menyentuh titik equilibrium ini. Harganya itu adalah di titik equilibrium ini. Dan pasar itu akan selalu berusaha mencapai garis titik equilibrium ini karena pada titik inilah baik konsumen maupun produsen itu sama-sama mencapai total produk tertingginya. Dan kalau di total secara society, secara masyarakat yang ada di pasar itu, mereka pun mendapatkan potongan kue yang terbesar pada saat harga ada di equilibrium price dan quantity ada di equilibrium quantity. Nah, disinilah titik yang mana akan efisien. Tidak ada yang terbuang, yaitu semua surplus ini bisa dinikmati oleh society, baik dari sisi konsumennya maupun dari sisi produsernya. Sekarang kita lihat dari sisi quantity. Ya, seandainya ada intervensi, yaitu ada sebuah misalnya intervensi bahwa kuantitinya adalah pada Q1, yang itu di bawah equilibrium quantity ya. Apa yang terjadi pada pasar ini? Apakah akan membuat society ini akan lebih sejahtera? Ternyata karena ini jumlah barangnya sedikit, Q1 di bawah equilibrium quantity, ini para buyer itu menghargainya dengan harga tinggi ya. Dan para seller menjualnya dengan harga cost untuk sellernya itu rendah. Sehingga di sini buyer lebih dirugikan di sini. Dan seller memang diuntungkan. Tetapi ingat, di sini ada beberapa orang yang tidak kebagian. Ada beberapa orang yang tidak kebagian karena sebenarnya di titik ini yang dibutuhkan jumlahnya. Ya, ini suasana yang sebenarnya kacau juga ya. Di mana banyak yang ingin barang ini sehingga mereka rela bayar mahal. Para pembeli pun, para penjual pun ya tidak perlu jual terlalu mahal. Biaya cost production mereka nggak begitu terlalu mahal juga. Ya. Dan ada orang yang tidak kebagian barangnya. Nah, gimana kalau seandainya ada intervensi yang lain misalnya? Yaitu diharuskan jumlah yang disuplai kuantitinya itu adalah Q2. Apa yang terjadi? Ini jumlahnya di atas daripada equilibrium quantity ya. Yang terjadi adalah kebanyakan barang. Sehingga para buyer menghargai barang ini dengan harga rendah. Sementara produsen untuk memproduksi barang ini ya tinggi cost-nya. Sehingga di sini produsen dirugikan ya. Dan banyak barang yang tidak terjual juga. Di sini banyak barang tidak terjual, di sini banyak yang tidak kebagian barang. Antara produsen dengan konsumen di sini ada yang dirugikan. Ya. Tidak kompak. Di sini ada yang nggak kebagian barang, di sini ada yang barangnya nggak laku. Di sini dari demand nggak kebagian barang, banyak orang yang nggak kebagian barang ya, nggak dapat barangnya. Kalaupun ada harganya mahal gitu, yang di sini barangnya harganya murah, tapi nggak laku, cost-nya tinggi. Nah, sehingga untuk membuat kondisi ini menjadi normal kembali, maka kuantiti yang terbaik itu adalah pada equilibrium quantity. Di mana equilibrium quantity inilah yang akan memaksimalkan daripada total surplus daripada produsen dan konsumen.